Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Dalam video saya kali ini, saya akan melanjutkan pembelajaran saya untuk mata pelajaran kimia jenjang SMA kelas 11. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang topik mata pelajaran kimia tentang konsep titrasi asam basa. Dalam konsep tentang titrasi asam basa, ada 3 hal yang akan kita pelajari dalam video saya kali ini. Yang pertama adalah tentang reaksi netralisasi pada titrasi asam basa. Yang kedua tentang larutan standar dan larutan indikator. Dan yang ketiga adalah tentang titik akhir titrasi dan titik ekivalen titrasi. Berikut penjelasannya satu persatunya. Reaksi netralisasi atau reaksi penetralan merupakan reaksi kimia yang terjadi antara senyawa asam dan senyawa basa yang menghasilkan senyawa garam yang bersifat netral. Reaksi netralisasi dapat ditentukan melalui perhitungan stoikiometri. Perhitungan stoikiometri pada reaksi netralisasi dapat diaplikasikan pada titrasi asam basa. Perhitungan stoikiometri pada titrasi asam basa dapat dipergunakan untuk menentukan konsentrasi atau kadar dari suatu larutan asam atau larutan basa. Kita sekarang ke topik yang kedua dalam konsep titrasi asam basa, yaitu tentang larutan standar dan larutan indikator. Suatu zat larutan asam ataupun larutan basa yang akan ditentukan konsentrasi atau kadarnya melalui titrasi asam basa disebut sebagai titran dan ditempatkan dalam labu Erlenmeyer. Sedangkan zat yang sudah diketahui konsentrasinya yang digunakan dalam metode titrasi asam basa disebut sebagai titrat dan ditempatkan di buret. Larutan yang digunakan sebagai titrat haruslah diketahui konsentrasinya terlebih dahulu secara tepat melalui proses yang disebut standarisasi, sehingga titrat ini biasa juga disebut sebagai larutan standar atau larutan baku. Berdasarkan larutan standar yang digunakan, metode titrasi asam basa terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama disebut sebagai titrasi asidimetri, di mana dalam titrasi asidimetri larutan standar yang digunakan merupakan larutan asam. Jenis titrasi yang kedua disebut sebagai titrasi alkalimetri, di mana dalam titrasi alkalimetri larutan standar yang digunakan merupakan senyawa basa. Dalam titrasi asam basa, selain larutan titran yang akan diketahui konsentrasinya dan larutan titrat yang telah diketahui konsentrasinya, terdapat pula larutan lain yang digunakan dalam titrasi asam basa yang disebut sebagai larutan indikator. Larutan indikator ini merupakan larutan kimia yang dapat berubah warna ketika berada dalam larutan asam ataupun larutan basa. Perubahan warna pada larutan indikator ini digunakan untuk menentukan titik akhir dari suatu proses titrasi asam basa atau disebut sebagai titik akhir titrasi. Terdapat beberapa jenis larutan indikator yang umum digunakan dalam titrasi asam basa. Yang pertama ada metil merah, yang kedua ada metil jingga, yang ketiga ada bromtimol biru, yang keempat ada bromkresol hijau, dan yang kelima ada phenolphthalein.
Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga dalam konsep titrasi asam basa, yaitu titik ekivalen titrasi dan titik akhir titrasi. Titik ekivalen titrasi adalah titik di mana sejumlah mol larutan titrat tepat bereaksi dengan sejumlah mol larutan titran. Sedangkan titik akhir titrasi adalah titik di mana terjadi perubahan warna yang tetap pada larutan titran akibat perubahan warna larutan indikator. Demikianlah video pembelajaran saya kali ini tentang konsep titrasi asam basa. Sampai jumpa di video pembelajaran saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.